penelusuran sejarah kali ini kita akan menelusuri dari Monumen 45 Banjarsari di Solo. Letaknya di dekat Pasar Legi, Kota Surakarta. Monumen 45 Banjarsari ini diinisiasikan karena kisah perang 4 hari yang terjadi di Solo. Monumen ini berbentuk segi empat, meruncing ke atas, yang menghadap arah barat akan terhubung ke stasiun 8, dan bila menghadap ke utara akan terhubung dengan terminal terutama di Kota Surakarta. Bila ke selatan maka akan mengarah pada kawasan Mangkunegaran, sedangkan untuk arah ke utara akan terhubung dengan jalan terminal Tirtonadi Surakarta. Secara sejarah, monumen tersebut dibangun sebagai peringatan peristiwa yang tragis, yang dimana peristiwa pertempuran terjadi di lokasi tersebut selama 4 hari. Monumen itu dibangun pada tahun 1970-an, yang dimana selesai pada tanggal 10 November 1976. Dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah Suparjo Rustam. Pembangunan menghabiskan waktu selama 3 tahun. Kalau kita melihat dari monumen tersebut, bangunan dari monumen itu memiliki struktur berbentuk atap rumah joglo dan ketinggian 17 meter yang menandakan 17 meter itu sebagai 17 Agustus kemerdekaan bangsa kita. Di sisi selatan terdapat 3 patung yang terdiri atas patung prajurit, pemuda pejuang, dan wanita membawa bakul nasi serta obat-obatan. Terdapat patung Pancasila di sudut atas dari monumen, serta dilengkapi dengan beberapa ukuran hiasan relief. Yang relief itu menceritakan proses perjuangan masyarakat Kota Surakarta dari perang kemerdekaan hingga Orde Baru. Monumen ini merupakan sebuah tugu prasasti yang menceritakan peristiwa serangan di Kota Solo. Kisahnya dari gerakan para pasukan tergabung dalam tentara pelajar, pasukan yang terdiri dari anak-anak sekolah menengah ke atas hingga mahasiswa yang siap menghadapi Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan, yang mereka rata-rata berusia masih belia, namun mereka bersedia untuk mengorbankan diri untuk memerdekakan bangsa ini. Betapa hal itu sangat amat mengiris hati, bagaimana tidak bila kita bandingkan dengan semangat pemuda sekarang. Itu merupakan sebagai contoh buat kita semua, sebagai teladan kita semua untuk mengisi kemerdekaan ini demi menyukseskan pembangunan bangsa kita, meneruskan estafet kejayaan bangsa Indonesia. Serangan dimulai pada 7 Agustus 1945 pukul 6 pagi di saat pasukan SWK 106 Arjuna berhasil menyusup dan menguasai perkampungan di Surakarta. Demi menyukseskan penyerangan, maka pasukan dibagi sejumlah batalion yang terdiri atas beberapa grup batalion
dan di setiap batalion dipimpin oleh pemimpin batalionnya masing-masing. Sebelum serangan di Solo dimulai, terjadi sejumlah kontak senjata antara serangan di jembatan Ceruringan yang menewaskan sejumlah serdadu Belanda, dan pasukan Indonesia berhasil mengambil sejumlah barang yang dimiliki oleh Belanda. Satu kompi TPS Teritori Batalion Surakarta yang merupakan pasukan pribumi bentukan Belanda melakukan pemberontakan. Mereka berhasil membawa 8 brand, 30 stand, dan 80 senapan. Serdadu Belanda sebelumnya juga melakukan konfrontasi dengan menyerang rumah Kolonel Gatot Subroto dan menghancurkan pancaran radio Republik Indonesia. Namun, Kolonel Gatot Subroto maupun mesinnya radio bisa diselamatkan oleh rakyat Indonesia. Dari hasil perang ini, kota Solo berhasil dikuasai oleh pasukan Indonesia yang terdiri atas beberapa elemen masyarakat, baik tentara, pejuang sipil maupun pelajar. Peristiwa tersebut menyisakan banyak kesedihan. Tak kurang 209 rumah porak-poranda, sementara 205 penduduk meninggal kena serangan Belanda. Adapun dari pihak TNI, terdapat 6 pasukan gugur selama melaksanakan tugas di medan perang tersebut. Serangan kota Solo berhasil mempengaruhi dan memperkuat posisi tawar politik perjuangan diplomasi Republik Indonesia di konferensi meja bundar di Den Haag, sehingga setelah peristiwa tersebut Indonesia semakin kuat kedaulatannya dan semakin diakui dunia atas kemerdekaannya.
Baiklah sahabatku, itulah tadi 10 menit kisah perjuangan rakyat Surakarta untuk merebut kemerdekaan bangsa ini dari tangan penjajah. Semoga ini bisa mengacu buat kita semua untuk gigih dalam misi kemerdekaan ini, dalam perjuangan ini, dengan pemerintahan yang sekuat para pejuang dan pembawa kita. Sekarang kita bisa menikmati betapa kita sangat bersyukur bisa mengetahui apapun kemajuan negeri ini dibanding dari mereka yang dulu mengorbankan jiwa raganya. Sampai jumpa untuk sahabatku semuanya.